kenapa ke Eindhoven itu karena This meeting is being recorded. Ceritanya long distance relationship gitu. Si Mas di Eindhoven, saya di Delft. Terus setelah saya lulus master di Delft, bisa nyusul akhirnya ke Eindhoven. Jadi pas nyampe ke Eindhoven teh udah kenal, oh ini ada Kaveri, ada Pak Yudi gitu kan, kenalin sama Mas. Terus pas inget lebaran di Eindhoven itu menyedihkan karena nggak ada siapa-siapa, cuman orang yang masih penjara. Pas di Maroko orang pada di masjid Maroko orang pada ngumpul ngobrol, saya bengong sendiri, ini siapa, nggak ada yang kenal gitu kan. Kalau di Delft itu lebaran bisa sampai 300 orang, rame, makanan meriah, pokoknya. Pas di Eindhoven itu menyedihkan banget. Tapi alhamdulillah lebaran pertama itu justru ketemu sama Teh Rita di masjid. Akhirnya sorenya diajakin ke rumahnya, dikenalin, ketemu orang Indonesia yang lain. Nah, jadi sejak saat itu alhamdulillah katakan tadi kalau bapak-bapak yang sebelumnya kita ngebangun musola, sempat ikut ngebangun kolam ikan, masih ada kolam ikan. Kita jauh-jauh ke Belanda, susah-susah dapat mahasiswa, gitu kan. Tapi ya alhamdulillah pengalaman. Jadi kayaknya mungkin Mas Umar modus ya. Modus supaya kita bantuin buat kolam ikan misalnya. Itu tapi sempat kalau nggak salah ikannya tuh dari kecil sampai besar. Semua ikut berkontribusi ya Mas ya. Terus saking banyaknya, udahlah kita bakar. Ikan kokinya kita bakar. Hasil pada muntah dong. Anyir katanya, nggak suka. Ya itu pengalaman. Habis tahun selesai saya kuliah di Eindhoven, saya kebetulan dapat PhD di Delft. Jadi harus balik lagi ke Delft. Jadi kayak kejar-kejaran gitu. Nah pas tapi masih sempat ya jarang lah, tapi masih sempat masih bisa kontak sama Mas Umar sama Pak Rosid. Cuman kalau ngeliat yang muda-muda, wah kayaknya udah jauh banget. Nah gitu lihat aja. Saya masih bisa dong, lihat saya. Siapa yang nih? Muda kan, yang muda. Oh iya. Kalau alhamdulillah Mas sempat ketemu Pajur ya waktu pas ke Indonesia, alhamdulillah. Ya. Itu masih yang lain, aduh. Ketemu Kang Eri kita di Cengkareng ya sekali ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini kalau memang bakalan diadakan tiap tahun ya kita bisa sering ketemu loh. Sering bersilaturahmi. Kalau ya, kami baru punya satu anaknya, dan kebetulan sekarang lagi di perjalanan dari school trip dari Yunani. Mohon doanya, insya Allah besok pagi subuh nyampe. Sehat sampai rumah. Mohon doanya. Amin. Terus saya juga mau ini Pak Rosid nanti pas berdoa mau minta berdoa buat almarhumah adik saya Anissa Safitri. Oh iya. Mohon doa. Insyaallah. Terima kasih.
Terima kasih semuanya ya, silahkan dilanjut. Terima kasih Bu Kak. Oh, luar biasa ini tamannya. Ya ini berhubung Pak Oki sudah ready, tapi mungkin sambil siap-siap dulu Pak ya. Satu lagi dulu Pak ya perkenalan ini. Yang penggawa yang ini membuat TPA di Musioven ini pesanannya Pak Zulfan. Kami persilahkan mungkin memperkenalkan ini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sebenarnya bukan saya yang buat itu. Itu apa namanya? Kalau menurut cerita istri saya, ini istri saya Intan. Jadi yang dulu keinginannya, alhamdulillah dari awal cerita ya. Alhamdulillah terima kasih sekali buat acara seperti ini. Saya datang ke Belanda tuh akhir Maret 2008 dijemput sama Iqbal ada online saya lihat, jemput sama Iqbal, kemudian beberapa minggu setelah itu Iqbal juga yang ngajak saya ayo Jo ke ini ke Musioven, ketemu sama Pak Rosid dan Mas Umar katanya gitu kan. Waktu itu saya belum kenal kan, belum pernah ketemu. Jadi saya ikut, kemudian itulah sejak pertama kali kenal dengan Musioven, dan juga jadi selama itu kita pindah rumah berapa kali ya? Ada banyak lah pindah rumah 3 kali atau 4 kali. Jadi selama perpindahan rumah ini terus selalu dibantu dengan Mas Umar dan Pak Rosid gitu, diantar dengan mobilnya Pak Rosid ya, sama dicariin kos-kosan yang sama Mas Umar zaman dulu tuh. Kemudian yang menyangkut website Musioven tadi itu yang paling berkesan kita selama di sana itu, kita tiap tahun baru itu selalu update websitenya Musioven ya Mas Umar ya, sama Budi sama Faris itu. Jadi sambil jam 12 malam kita naik ke apa namanya yang lotengnya itu apa namanya itu, yang 3-2-nya Mas Umar itu, lihat kembang api. Untuk break sebentar dari update Musioven, update website yang Musioven. Mengenai yang tadi itu apa namanya yang TPA, sebenarnya itu idenya dari Deti kalau nggak salah. Jadi ya Deti minta gimana kalau kita buat, maksudnya tolong dong bilang ke Intan nih saya, minta tolong ngajarkan anak-anak untuk mengaji, katanya gitu. Kalau untuk sekedar mengajarkan Iqra ya insya Allah bisa. Jadi itulah awal mulanya kita buat kumpul-kumpul kecil-kecilan di Masjid Hazarweh, tempat kita biasa buat pengajian. Dari itu awalnya ada beberapa orang, ada 5-6 keluarga lah, ada lumayan anak-anaknya lucu-lucu. Ya alhamdulillah sejak saat itu berkembang ya katanya sampai beberapa orang dari Venlo juga ada, dari Masjid juga ada ya. Dulu kan kalau nggak salah Mas Umar dan Pak Haji juga pernah bilang kan, kalau kita buat kebaikan ya tinggal buat aja, insya Allah akan ada penerusnya, sampai yang kita lihat alhamdulillah sekarang ini mau buat masjid juga sekalian. Saya pikir itulah, apalagi menceritakan itulah yang bisa saya share ya. Kita dengarkan Bang Oki lagi ya. Baik, terima kasih Mas Zulfan. Ini tadi ini ya sudah membantu bersamai mengawali di buat TPA. Ini masih jalan nggak ya TPA-nya ya sekarang? Masih tadi ya dari Mas Yasri infonya kayaknya. Saya masih Masih kan? alhamdulillah luar biasa. Oh iya benar tadi dari bahkan dari Zwolle pun semakin besar ya. Jadi benar-benar terjadi kemarin pesannya ya, kalau berbuat kebaikan ya dilakukan aja. Dilakukan aja. Terusnya ya sekarang luar biasa ya. Betul luar biasa. Ya ini mungkin untuk sesi perkenalannya kita untuk sesi pertama kita cukupkan dulu. Nanti akan dilanjut lagi. Ini berhubung Pak Oki alhamdulillah sudah sampai rumah, sudah bersamai dengan kita. Kita mohonkan ke Pak Oki mungkin untuk sekedar berbagi tausiah kepada kami semua. Ya, insya Allah nanti kita bisa ini sambung lagi perkenalannya. Kalau saya persilakan Pak Ogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Budi ini. Salam kenal Mas Budi ya. Salam kenal juga Pak. Bapak Ibu, saya senang sekali nih hari ini
setelah seharian nih ya di luar, alhamdulillah bersyukur bisa ketemu dengan ini wajah-wajah yang saya senang sekali nih ya, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya karena Jakarta ini unpredictable ya, jadi saya rencananya jam 6 gitu ya udah di rumah gitu, tapi ternyata lama gitu ya, lama sekali tadinya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ya berterima kasih ya kepada inisiator acara hari ini. Jadi alhamdulillah dalam beberapa menit ini ingatan saya ke waktu muda dulu ya, waktu belum ada uban gitu ya. Jadi bisa ngelihat Pak Haji Rosid lagi ya, kebayang-bayang habis wudhu ya sama Pak Haji dikasih handuk. Tapi sekarang orang Belanda lebih mewah dari di hotel ya. Jadi habis wudhu dikasih handuk sama Pak Haji ya, alhamdulillah. Ada Mas Karena Umar dingin. tadi. Karena dingin Pak Ruki. Karena di Indonesia nggak benar. Ya, alhamdulillah nih, Bapak, tadi saya sama Kang Agus Yodi ya. Saya juga agak pangling yang Mas Umar yang mana nih gitu kan. Masya Allah Mas Umar udah ini banget udah makin ini nih Mas Umar nih. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu, mungkin ini banyak banget ustadznya ya, jadi mohon izin saya perkenalan aja ya. Jadi saya Oki Muraza, ke Belanda itu 3 September 2002. Kemudian masuk Eindhoven, kontraknya itu 1 Oktober 2004 ya. Tapi ya mungkin ini Pak Yogi ya, senior satu lab tahu ya, nggak bisa lulus itu 4 tahun. Jadi ya 2008 1 Oktober itu belum lulus. Jadi kayaknya sih keluar dari Belanda itu sekitar Maret 2009 ya. Jadi alhamdulillah satu generasi ini. Kang Eri sempat ketemu ya, guru ngaji kita. Kang Agus Yodi juga sempat ketemu. Saya ingat Kang Agus Yodi itu dari Jerman datang ke Eindhoven cuma jadi buat khotib sholat Id ya, Pak. Idul Adha ya. Keliru. Diulang itu pengalaman buruk. Yang diulang. Di rumah Mas Umar itu saya ingat itu. Itu pengalaman yang saya catat terus-menerus. Pengalaman buruk saya itu. Ya, alhamdulillah bisa ketemu nih Bang Mantap nih. Ini kami biasanya Jumat sore sama Bang Mantap nih, Bang Zulfan Mantap, Bang Iqbal sama almarhum Amang ya. Kita Bang Iksan juga, Mbak Runi, banyak ya itu ya, Sari banyak sekali waktu itu. Saya juga satu generasi nih sama ini nih, sama Mas Heru ya, Teh Wilma. Kalau Pak Yasri sempat ketemu dulu kayaknya ya. Kalau yang satu generasi banget ya Kang Fajrul lah nih, Kang Fajrul. Agni gitu. Kang Fajrul saya masih ingat makan percakapan lagi di sepedaan gitu ya, yang belok ke kiri itu ya, Steenstraat atau apa gitu ya, masih ingat saya percakapannya itu. Jadi ya alhamdulillah lah bisa bertemu kembali ya hari ini. Jadi saya setelah dari Belanda itu pengennya pulang ya waktu itu ya, tapi karena freelancer seperti Teh Siska sama Kang Arci ya, saya ke Belanda kan nggak ada institusi di Indonesianya, jadi ke Middle East waktu itu ke Abu Dhabi sempat 2 tahun, kemudian 2010 masuk Saudi dan kemarin 1 Februari 2021 ya, pada saat pandemi, alhamdulillah ada ya salah satu doa terkabul ya, karena saya memang cita-cita pengen pulang ke Indonesia karena ibu sudah sepuh ya, saya tinggalin udah sejak SMA itu, jadi saya merantau SMA dan kayaknya kemarin tuh udah semakin lemah ya, jadi saya beberapa tahun ini doanya ya biar bisa pulang dan bisa ngurus ibu gitu ya, karena udah 80 lebih. Alhamdulillah Februari itu bisa pulang, alhamdulillah bisa nemenin ibu ya. Mungkin itu perkenalannya ya, Bapak dan Ibu. Kalau Tausia nggak berani lah.
Iya, saya dipesenin Pak Umar Masa kita tausiah ini? Dan Pak Rosid tausiah. Pak Oki ya. Usah di booking ini nggak boleh. Nanti Pak Oki kalau nggak mau kualat sama Pak Umar. Kualat. Sekarang lebih ngualatin lagi. Nggak boleh ya kalau nggak lebih ngualatin lagi sekarang. Silakan Pak Oki. Mute Bang Oki. Ke-mute. Pak Oki masih ke-mute sepertinya. Ini punten ini. Jadi kalau misalnya topik kita itu, ya saya ingat Eindhoven lah ya. Saya ingat waktu itu Pak Haji Rosid ya, kami itu dijemput, habis itu pengajian di rumah Pak Haji, habis itu kasih makan, habis itu habis itu dibungkusin lagi ya. Jadi ya itu mungkin ya definisi silaturahim ya. Jadi Mas Umar, Masya Allah kan rumahnya bagus sekali ya. Jadi saya paling ingat tuh pas naik ke atas, terus beres-beres karpet itu di Mas Umar ya. Ya level saya ya cuma bantu-bantu cuci piring aja ya, Tesiska ya. Soalnya nggak bisa yang lain lagi. Kalau misalnya Kang Eri, Kang Agus Yodi kan ini kan bisa gitu kan ngasih ceramah atau apa gitu. Kalau saya bantu beres-beres, bersih-bersih, bungkus-bungkus ini ya kita bisa inilah ya kontribusi sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan ya. Jadi ya, tapi saya alhamdulillah menikmati sekali tuh 4 atau 5 tahun ya di Eindhoven, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan terima kasih banyak nih sudah ada silaturahim lagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terus terus bisa silaturahim, dan memang saya terpikir jalan-jalan kebaikan itu banyak ya. Jadi ada yang memang jalan kebaikan, karena saya hampir 11 tahun ya di Saudi. Di Saudi itu nikmat gitu ya, bisa beribadah, bisa umroh, bisa haji gitu ya. Bisa Ramadan di Masjidil Haram, di Nabawi ya, tapi jalan-jalan kebaikan tuh banyak gitu. Jadi yang dilakukan oleh Mas Umar, Pak Jerosid ya, tadi sama Bapak Ibu semua di sana itu insya Allah event untuk menjaga keimanan 1-2 orang aja itu juga udah jalan-jalan kebaikan juga gitu. Jadi terima kasih banyak ini sudah banyak membantu kami, dan mudah-mudahan bisa terus gitu ya di sana, karena kalau kami nggak bisa ke sana secara sering gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti mudah-mudahan ada Bapak Ibu ke Indonesia, mudah-mudahan bisa silaturahim juga di Indonesia. Mungkin itu Mas Budi. Silakan Mas Budi. Baik, terima kasih Pak Oki. Ini sudah mengingatkan kita kembali ya. Insya Allah tadi sangat baik saya kira bahwa setiap orang punya porsinya masing-masing gitu ya untuk melakukan jalan kebaikan gitu. Jadi insya Allah kita berdayakan sesuai dengan potensi kita. Kalau kata Mas Zulfan tadi ya, kebaikan itu lebih baik segera dimulai gitu ya. Insya Allah nanti akan ada yang meneruskan ya. Sudah terbukti Mas Zulfan dulu yang masih kecil-kecil, bahkan masih jauh-jauh, sekarang sudah sangat besar sekali alhamdulillah, dan jemaahnya sudah 200-an, dan ini juga sudah menjadi orang-orang besar gitu ya. Ada yang jadi ilmuwan top dunia, ada yang jadi profesor, ada yang menjadi praktisi, ada jadi entrepreneurship luar biasa. Insya Allah ini suatu hal keberkahan gitu ya dari pertemuan kita di Musehoven. Dan mungkin selanjutnya ini kita lanjutkan lagi acara perkenalannya. Ini request berikutnya katanya dari Mas Iqbal lagi kayaknya. Ada ya? Mas Iqbal, tadi kayak sepertinya ada. Ya, ini ada nih, Pak Iqbal. Diminta perkenalan Pak Iqbal. Sama ini Pak Mas Umar. Saya? Iya. Ini kawan Jumat sore nih Bang Uki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
makasih banyak udah diundang. Saya Iqbal dulu bingung saya mau ngomong apa, tapi semuanya udah cerita. Saya di Enoven sebenarnya nggak lama, tapi kenangannya banyak dari tahun 2007 mulainya sampai tahun 2009. Tapi sebetulnya di Enovennya cuma setahun, dari tahun 2007 sampai 2008. Karena dari tahun 2008-2009 kan ditugaskan di bagian dari penugasan itu di Vlissingen. Jadi saya di Vlissingen setahun, di Enoven setahun. Sekarang penempatan lagi kerja di Kanada. Dulu lama saya di Brussels, di Belgia, ada 6 tahun. Jadi sekarang di Kanada udah 5 tahun. Udah mau selesai juga di kan. Jadi salam lagi buat Pak Rosyid, Mas Umar. Sama-sama. Udah lama banget saya ketemu nggak ngomong, makanya makasih banyak banget selama saya jadi mahasiswa di sana. Jadi dua orang ini yang selalu istilahnya apa ya, yang selalu jadi orang tua kita lah di sana. Jadi buat orang-orang mahasiswa Indonesia di Enoven tentunya teman-teman yang lain, ya Bang Oki tentunya lah, udah lama main Bang Oki. Tapi kalau sama Pak Yogi, Kang Eri saya nggak ketemu. Ya, jadi salam kenal Pak Yogi, Kang Eri, yang senior-senior yang lainnya. Terus Agni dan segala macam itu ya teman-teman satu main lah dulu di tempat kos-kosan dulu. Jadi ya sekarang udah lama sekali saya ketemu, terutama Mas Umar, ya udah lama banget nggak komunikasi dengan Mas Umar. Maaf loh Mas Umar, nggak pernah main lagi ke Enoven. Mudah-mudahan besok saya ketemu Mas Umar, bisa ketemu sama Mas Umar lagi. Amin. Jadi apa ya? Ya sekarang sih kita masih di sini aja, tapi ya mudah-mudahan nanti ada apa namanya, penugasan baru ya, tapi atau kita lihat di mana aja lagi. Tapi untuk sementara ini pokoknya intinya kalau bisa caranya seperti ini ya, untuk lebih enaknya lebih ada lagi yang rutin. Saya juga baru tahu ini, dikasih tahu sama Zulfan. Jadi saya kebetulan di sini masih pagi, saya usahain untuk datang, untuk hadir. Mohon maaf mungkin saya harus keluar lebih dulu karena saya kebetulan udah harus pergi jalan. Jadi kalau saya pergi nanti saya minta izin. Terima kasih semuanya, itu aja dari saya. Pokoknya salam kenal buat semuanya. Terima kasih. Salam kenal juga Pak Iqbal. Terima kasih. Ya. Yang berikutnya nih untuk perkenalannya masih ada urutannya nih tadi. Mas Agni nih kayaknya nih, dari luar biasa, dari nyetir jalan, alhamdulillah nih sudah sampai ruangan nih sekarang. Tunggu nih kapan nyampenya. Silakan Mas Agni. Iya. Oh saya dulu? Iya, silakan Mas Agni. Mumpung udah sampai nih, tadi masih nyetir kan? Udah sampai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam kenal. Waalaikumsalam. Dulu di Enoven 2007 ya, 2007 sampai 2011 kalau nggak salah. 2011. Ya, alhamdulillah waktu itu sempat ketemu Mas Oki yang pertama kali saya kontak waktu saya masih di Indonesia untuk nanya-nanya Mas Oki dulu. Kalau mungkin teman-teman dulu main-main punya Friendster gitu kan, dari Friendster itu terus kontak sama yang ada di sana, nanya-nanya gitu. Terus sampai di Belanda, ketemu banyak Fajrul. Nah Fajrul itu biasanya ini yang menghubungkan dengan yang lain-lain, ketemu. Akhirnya alhamdulillah ketemu sama Pak Haji, Mas Umar, dan ya setelah itu ya coba untuk karena itu banyak teman-teman yang berasal dari sana, kita coba untuk mengadakan pengajian ya, kalau nggak salah per 2 pekanan sih saya, 2 pekanan. Habis itu
pakai ya email grup gitu, kita coba untuk ya diagendakan. Terus ya terkadang kalau pas ada mau lebaran atau telat atau mungkin ada ayo kita mau ngadain apa, mau makan-makan. Dan saya juga keinget tuh tadi siapa tadi yang Zulfan bilang kalau setiap websitenya Musi Open kita update hanya setahun sekali, dan itu setiap di tanggal 31 Desember. Saya baru iya dulu seperti itu ya. Iya. Itu seru saya. Benar. Sama Amal juga, Andi gitu. Dan ya alhamdulillah waktu itu memang nggak dipungkiri juga seperti Mas Sofi bilang, kalau sama Iqbal bilang kalau yang ada di Endoven biasanya yang merekatkan ya Pak Haji sama Mas Umar gitu. Ya mungkin dari saya insya Allah itu aja. Salam kenal semuanya, semoga juga kita bisa continue lah untuk kegiatannya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akni domisili di mana sekarang, Pak? Saya di Jakarta, Pak. Jakarta. Rumah ya. di Pondok Gede. Nah, ini kalau mungkin ada sekitaran. Mas Oke lagi di Jakarta, Mas ya? Di Mampang saya, di Jakarta Selatan ya. Bakal lama maksudnya sekarang akan di Jakarta atau masih ini domisilinya? Insya Allah di Jakarta. Wah, ada Fajrul juga, atau mungkin bisa kabar-kabar kopi darat kita. Insya Allah. Ini kayaknya bisa bikin ini nih Musi Open cabang Jabodetabek dengan tugas khusus mencari dana pembangunan masjid ini. Banyak orang-orang besarnya nih di Jakarta nih. Data pada silakan ya. Terima kasih banyak Pak Akni sudah berbagi cerita. Ya. Berikutnya mungkin ini ada Bu Wilma, tadi kayaknya ada ya. Halo Bu Wilma, masih ada? Masih mute sepertinya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat semua ya. Iya. Nah, perkenalkan saya Wilma. Saya di Belanda itu dari tahun 2007 sampai 2009. Di sana itu saya dapat double degree dari Polban. Di Polban itu kan ada 3, kemudian saya dapat beasiswa double degree bersama teman-teman 17 yang lain, termasuk isinya nanti ada teh endang. Di sekolahnya di Hogeschool Zeeland, saya hampir lupa ya, di Vlissingen. Nah, waktu itu saya dapat stasiunnya di Eindhoven. Ceritanya kenapa saya bisa jadi salah satu keluarga Musi Open. Waktu itu saya lagi ke Winkel Halal, ketemu sama Teh Rita. Qadarullah saya ketemu sama Teh Rita. Di sana saya kenalan dengan Teh Rita, kemudian diundang ke rumahnya. Alhamdulillah di sana Teh Rita dan Mas Umar jadi keluarga angkat saya. Insya Allah Teh Rita dan Mas Umar itu memberikan tempat untuk saya, tempat tinggal untuk beberapa bulan ya. Saya berhutang banyak nih sama Mas Umar dan Teh. Nah dari situ saya mulai diajak aktif di Musi Open, berkenalan dengan Pak Rosyid. Di sini ada beberapa yang saya kenal, ada Agni, kemudian ada Mas Iqbal, Mas Zulfan dan Mbak Intan, juga ada Kak Oki, Kang Fajrul. Juga saya pernah satu kamar dengan Teh siapa tadi ya, istrinya Pak Yogi itu saya lupa, Teh Evi ya. Teh Evi masih ingat saya nggak? Iya ya, Ilma ya. Ya kita pernah satu kamar kalau nggak salah 2 bulan ya Teh.
apa 2 minggu gitu, saya lupa. Iya, saya sempat semingguan atau 2 minggu ya. Iya, 2 minggu ya, 2 minggu di lotengnya Teh Rita. Iya, Karena iya. saya pernah tinggal bareng Teh Rita. Berbeda sekarang ya. Wajahnya berbeda. Sudah berumur sekarang. Iya, dulu saya ingat banget sama pernah sekamar sama Pak Elvi. Kalau sama Pak Yogi itu saya belum pernah ketemu sih Pak. Cuma saya sering dengar ceritanya dari Mas Yogi, Pak Eri dan yang lain-lain. Kalau sama Teh Siska itu saya pernah datang ke sana waktu itu menjenguk Teh Siska sama Teh Endang dan keluarga Mas Umar dan Teh Rita di sana. Kalau yang lain-lain saya belum ada yang kenal kali ya. Harapan saya kalau misalnya nanti diadakan reuni lagi setiap tahun, nah insya Allah saya bisa ikut, tapi mudah-mudahan alumni yang sudah tidak di Belanda itu dilibatkan di acara, di kegiatan apa gitu, kegiatan rutin secara virtual jarak jauh. Oh ya, sekarang saya domisilinya di Karawang. Sekarang saya jadi dosen di Prodi Teknik Lingkungan di Unsika. Mungkin ada yang pernah mendengar Universitas Bangsa Karawang yang baru beberapa tahun ini jadi universitas negeri. Ya, mungkin perkenalan saya dari saya itu aja kali ya. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi dari Bu Wilma ya, mungkin agar kita langsung aja ke berikutnya. Ada Mas Fajrul nih tulisannya di sini. Ya, silakan Pak Fajrul. Kayaknya nggak penting. Nggak usah lah, saya skip aja, skip. Kenapa? Penting Pak, penting. Iya. Kan biar yang muda-muda tahu Pak. Nggak apa-apa, saya di skip aja. Jangan Pak, biar yang muda-muda tahu. Pak Fajrul nanti kuala sama Pak Umar, kuala sama Pak Umar nanti. Mas Umar, izinnya Mas, nggak ngomong dulu Mas. Aduh, nggak enak saya. Nanti semua orang skip nanti. Iya, kuala nanti. Apa-apa. Silakan Pak Fajrul. Aduh, saya mau mulai dari mana nih? Dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam. Aduh, ini kayaknya kalau saya dengar Musyhoven tuh udah ingatnya sama Pak Yogi, sama Kang Eri ya, sama Kang Agus Yodi yang sebenarnya juga dosen saya gitu di matematika. Apa yang bisa saya cerita ya? Saya lebih banyak jadi peserta sih sebenarnya ya. Jadi saya ini dari tahun sekian sampai tahun sekian begitu. Mungkin Agni nggak usah kasih tahu lah ini ya, pulangnya kapan. Jadi Agni juga yang meneruskan berapa lama ya nih ya? Kamar kosan saya itu yang nih ya, waktu itu ya, waktu saya pulang. Dan ya alhamdulillah kosan saya di Eindhoven tuh baik semua begitu ya. Ke rumah orang makan, rumah orang ketemu orang begitu ya, diskusi enak begitu. Jadi ya alhamdulillah di saat teman-teman waktu itu mungkin ada yang merasakan beratnya di Belanda dengan kejadian-kejadian sebelumnya yang mungkin juga tidak mengenakan begitu. Alhamdulillah saya ketemu orang, mau orang Belanda yang bagaimanapun, alhamdulillah baik semua begitu. Dan alhamdulillah dengan adanya Musyhoven ini silaturahmi saya untuk pengajian tuh cukup terjaga lah gitu. Apalagi kalau sudah dengar cerita-ceritanya Kang Eri begitu ya, cerita-ceritanya
siapa namanya, Pak Rosid gitu, yang dulu tuh kalau Jumatan agak jauh dari tempat saya, ternyata ada yang lebih dekat nih. Nah, lumayan. Juga kadang-kadang sholat 5 waktunya juga begitu. Jadi saya rasa alhamdulillah begitu ya. Dan sekarang juga ketemu lagi. Kemarin-kemarin juga sempat ngobrol di LinkedIn sama Kang Eri, karena saya waktu itu saya ingat apa begitu ya. Iya, coba-coba cari Kang Eri nih. Kang Eri ada di mana nih? Terus saya lupa waktu itu dapat undangan nikah tuh kapan ya nih ya? Sama Agni, ketemu lagi gitu ya. Jadi alhamdulillah Kang Oki juga yang saya coba undang di sekolah saya untuk jadi pembicara, sayangnya masih belum sempat. Jadi mungkin nanti juga dari teman-teman di Musyawarah ini, kebetulan saya sekarang mengajar jadi guru SMA ya di Jakarta Selatan di Sekolah High School Indonesia, dan biasanya ketika ada event untuk Math Day begitu ya, hari matematika, itu saya mengundang teman-teman saya sendiri dari ITB, dari dosen sendiri lah atau teman sendiri, dan sayangnya masih belum berkesempatan nih mengundang salah satu diaspora terbaik kita gitu ya, Kang Oki ya. Kang Eri juga nanti mungkin bisa dimanfaatkan begitu ya Kang Eri dengan cerita-ceritanya dan ininya, dan saya rasa juga terutama untuk aplikasi matematika itu menarik lah begitu. Dari dulu kalau dengar Kang Eri bicara tentang suara itu, tentang sound itu, wah takjub saya. Dan ya mungkin itu saja ya. Saya sih lebih dikenal sebagai MSC itu Master of Sport Centrum ya, karena seringnya saya ke Sport Centrum begitu. Entah itu kadang futsal sama ya orang Belandanya juga, sama orang Indonesia dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sama Heru juga sering kita ya Ru ya, untuk urusin PPI waktu itu ya Ru, yang akhirnya alhamdulillah bisa lumayan rame lah ya. Dan mudah-mudahan sih juga Musyawarah dan PPI ini juga bisa terus bekerja sama lah gitu ya, mudah-mudahan gitu. Amin, amin. Mungkin sekian aja. Ini saya nih bukan siapa-siapa kok malah disuruh kenalan. Baik, terima kasih banyak buat panitianya, buat adminnya, buat Kang Budi, silakan. Ya, Mas terima Budi kasih banyak. Iya. Terima banyak Pak Fajrul untuk ini kenalannya. Berikutnya nih ada Mas Andi ya, Pak Andi. Persilakan Pak Andi. Wah, ini akhirnya ada orang Jawa Tengah. Tadi sekitaran Jakarta terus. Ada yang nemenin saya di Jogja. Iya. Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya mau ngomong jadi agak terbata-bata ini. Campur aduk rasanya nih saya kalau ketemu teman-teman. Mungkin pertama terima kasih dulu ke panitia ya sudah mengadakan sesi ini walaupun kita baru bisa ketemu lewat Zoom gitu ya. Yang kedua mungkin saya mohon maaf dulu mungkin ya ke teman-teman Eindhoven, Mas Umar, Pak Haji. Saya masih sangat ingat gitu. Sebelum saya pulang ke Indonesia dari Eindhoven tuh saya ngobrol dengan Mas Umar. Mas Umar, saya mau pamit mau pulang ke Indonesia. Mas Umar bilang, wah jangan seperti yang lain-lain ya, nanti setelah pulang ke Indonesia jadi lupa sama kita, putus silaturahmi gitu. Saya bilang, wah enggak Mas Umar, insya Allah enggak. Tapi ternyata ya Allah, astagfirullah, kita terputus silaturahmi. Kita jadi mohon maaf sekali Mas Umar, Pak Haji. Saya sangat-sangat senang sekali ketemu teman-teman Eindhoven di sini, terutama Mas Umar, Pak Haji. Masya Allah. Mas Umar saya agak pangling, tapi Pak Haji masih persis seperti terakhir kita ketemu. Alhamdulillah, sehat selalu Pak Haji. Alhamdulillah dengan doanya Pak Andi, Masya Allah. Kita juga senang ketemu. Seperti yang disampaikan teman-teman, Mas Umar dan Pak Haji ini memang tokoh Eindhoven yang sangat-sangat membantu teman-teman Indonesia yang ada di Eindhoven.
Saya contohnya hampir tiap minggu tuh saya ingat ke tempatnya Mas Umar, apalagi kalau malam Jumat gitu ya. Jadi saya dulu karena keterbatasan ekonomi gitu, saya tuh tinggalnya itu dengan anak-anak Belanda gitu. Jadi saya satu rumah dengan anak Belanda yang kebetulan rumah saya dekatnya Mas Umar di Manstrat ya, jadi itu dekat tempat dugem anak-anak Belanda gitu. Kalau sudah Kamis sore menjelang malam itu banyak ramai-ramai anak Belanda pulang dugem juga pulang ke rumah nggak jelas gitu. Jadi daripada saya nanti ikut nggak jelas, ya udah saya ngungsi ke tempat Mas Umar. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Mas Umar, Pak Haji. Semoga Allah memberikan balasannya yang berlipat ganda gitu ya. Karena khususnya dan teman-teman yang lain di Endoven, seperti tadi Mas Oki sampaikan gitu ya, banyak jalan berbuat kebaikan, dan saya yakin insya Allah apa yang Pak Haji sudah lakukan, Mas Umar lakukan, insya Allah akan dibalas berkali lipat dari Allah, insya Allah. Mungkin sekilas dari saya. Jadi saya sekarang sebagian besar saya ada di Klaten ya, Jawa Tengah gitu, tapi kadang-kadang kalau pas lagi ada meeting di Jakarta gitu ya, kebetulan saya alhamdulillah dengan saya yakin juga dengan saya di Endoven ketemu berinteraksi dengan teman-teman Museoven itu membuka jalan saya gitu ya, sehingga saya alhamdulillah bisa dapat kerja itu yang kebetulan saya bisa base di Klaten gitu, di kampung saya, dengan mungkin alasan yang sama dengan Mas Oki tadi gitu, bisa merawat orang tua gitu, bisa dekat dengan orang tua alhamdulillah. Jadi mungkin kalau teman-teman di Jogja, Mas Nandra juga ada di Jogja, mungkin tadi Mas Budi ya juga di Jogja, insya Allah kalau kita bisa ketemu insya Allah ya, mungkin demikian. Saya senang sekali. Monggo silahkan. Ya baik, terima kasih Mas Ani. Alhamdulillah ternyata banyak juga yang ada di Jogja dan sekitarnya Pak ya. Ya nanti mudah-mudahan bisa silaturahim di lain waktu. Ya, ini berikutnya kalau saya lihat di daftar nih ya, ada Bu Endang. Ada tadi kayak saya lihat ada nih Bu Endang. Iya, silakan Bu Endang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Saya Endang Darwati. Saya ke Belanda bareng sama Wilma, soulmate, dari 2007 sampai 2008. Kalau tadi saya dengar ceritanya Iqbal itu di Vlissingen, Eindhoven pindah ke Vlissingen. Kalau saya sama Wilma awalnya dari Vlissingen justru pindah ke Eindhoven ya. Waktu itu kami stase di High Tech Campus, kalau Wilma di Philips, kalau saya di NXP. Saya awalnya kenal Museoven itu dari Wilma, karena Wilma dulu yang bertemu sama Teh Rita, terus diajak main ke rumahnya. Nah dari sana kita akhirnya kenal sama Museoven. Kemudian yang paling berkesan dari Museoven buat saya itu waktu di Vlissingen, kami itu jarang sekali bertemu, ya ada pertemuan lah untuk pengajian seperti itu gitu. Jadi rasanya gersang sekali setelah pindah ke Belanda, karena kalau dulunya kan kalau di Bandung itu, kalau kata teman-teman saya itu bilangnya surganya kajian itu di Bandung, gitu, karena banyak sekali tempat-tempat yang bisa didatangi. Nah, setelah ke Belanda, rasanya gersang banget, gitu, karena kalau di Vlissingen itu jarang ada pertemuan-pertemuan seperti itu, paling silaturahmi, kalau seperti itu sih sering. Nah, setelah ketemu Museoven, alhamdulillah mulai itu ada pengajian lagi. Jadi itu yang sangat berkesan, gitu ya, bagi saya selama di Eindhoven itu. Jadi kegersangan yang selama dirasakan di Vlissingen itu mulai mulai subur kembali gitu, udah nggak gersang lagi. Kalau tadi teman-teman semuanya menyampaikan kesannya terhadap Mas Umar, kemudian Pak Haji Rosyid, kalau saya bisa bilang mereka berdua ini legendnya Museoven mungkin ya, karena
dari generasi awal sampai yang sekarang pasti pada kenal dengan Mas Umar sama Pak Haji Rosyid ya. Saat ini saya domisili di Bandung, kebetulan ngajar di Alma Mater di Politeknik Negeri Bandung. Dan waktu itu pernah ngundang juga Mas Oki ya, waktu ada acara seminar nasional. Nah kebetulan ininya Mas Oki. Nah kemudian saya juga saat ini sedang tugas belajar di ITB. Mungkin kapan-kapan saya akan mencari Pak Yogi sama Pak Agus. Mudah-mudahan kalau tadi ada Musehoven cabang Jabodetabek, ada yang khusus Musehoven cabang ITB nanti. Saya akan sowan ke sana. Ya, itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, terima kasih banyak kepada keluarganya Mas Umar. Aduh, kami sangat berhutang banyak ini, apalagi saya pernah tinggal selama 2 bulan di sana dan senang banget bisa melihat teman-teman semuanya, keluarganya Mas Umar, alhamdulillah sampai sekarang masih kontak, terutama sama Hoirunisa, dan satu lagi mungkin sama yang paling sering itu sama keluarganya Mas Jalvani sama Teh Desi ya, yang mungkin malam ini tidak hadir ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endang. Kita lanjutkan ya. Berikutnya ada Mas Heru nih permintaannya nih. Silakan Mas Heru. Aduh, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama mohon maaf nih saya nggak bisa hidupin kamera lagi karena saya lagi tugas nyetirin keluarga. Jadi kameranya terpaksa dimatiin dulu. Nggak apa-apa. Terima kasih nih buat perkumpulan semuanya, buat teman-teman Musehoven yang membuat acaranya. Saya dilalah berapa hari yang lalu di Japri Mas Umar. Mas Umar nanya, Mas Heru lagi di mana? Saya bilang, saya di BSD Mas Umar. Ada apa ya gitu kan? Mikirnya, oh ini diundang ada acara alumni. Oh iya, jadi saya semangatlah menunggu, insya Allah bisa hadir. Saya bilang gitu sama Mas Umar. Oke, buat teman-teman mungkin sedikit perkenalan. Saya dibanding guru-guru kita, senior-senior kita, mungkin saya bisa dibilang lebih junior ya, jauh. Saya datang ke Eindhoven itu 2004. Agustus, masih bau kencur lah, tamat SMA. Nah, jadi pada saat itu motivasi saya bergabung dengan Musehoven ya sebenarnya ini ya, rindu rumah ya, karena jauh gitu kan dari mama papa dan jauh dari makanan enak gitu. Jadi motivasi awal ya memang pengen merasakan kekeluargaan dan pengen merasakan masakan, terutama waktu itu yang paling sering ya masakan Teh Rita. Saya sama dengan Bang Oki, kami sumbangannya adalah sumbangan cuci piring. Pada saat itu kita belum mengenal yang namanya piring plastik dan sendok plastik seperti yang akhir-akhir ini ya. Saya di Eindhoven alhamdulillah sampai tahun lalu 2021, jadi cukup lama, sekitar 17 tahun. Jadi alhamdulillah juga bisa mengenal banyak teman-teman Musehoven dari angkatan lama 2000 awal sampai 2020-an. Alhamdulillah bisa perkenalan. Ya kesan saya sih banyak ya pasti. Yang pertama tadi kekeluargaannya sangat berasa. Dan tentu kita ada sukanya, ada dukanya juga, ada musibahnya juga. Nah itu menunjukkan bahwa Musehoven itu erat lah persaudaraannya. Dan sekarang ini kayaknya banyak yang hadir sepertinya dari kaum laki-laki ya. Tapi kayaknya kita juga mengerti dan kita tahu bahwa yang menggerakkan sebetulnya rodanya di belakang juga ada kaum ibu-ibunya. Jadi pengajian wanita Musehoven terutama, nah itu mereka lah yang seksi sibuk biasanya, apalagi akhir-akhir ini. Saya lupa dari tahun berapa itu kita mulai sholat Id di gedung. Nah itu pastilah yang ibu-ibu
kontribusinya sangat besar. Mungkin nggak panjang lebar, saya saat ini tinggalnya di BSD di Tangerang Selatan, domisili saya. Saya sekarang buka usaha sendiri, alhamdulillah di Indonesia ada 2 usaha. Kerja saya di Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman Museoven yang berada di sekitar Jabodetabek, ya ayo kita segerakan, terutama Mas Agni dan Mas Pacul, segerakan untuk di Kopi Darat. Tentunya kalau kita berharap dengan Bang Uki yang sangat super sibuk, kita pasti inilah ya maklum, pasti susah untuk mendapatkan jadwal, tapi saya rasa untuk kita pasti bisa lah ditemukan. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan salam kenal buat teman-teman yang lain yang saya belum sempat kenalan dulu. Dan tentunya terima kasih buat para punggawa Museoven. Saya nggak bisa lah menyebutkan satu-satu, jasanya sangat besar sekali buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Heru untuk perkenalannya. Alhamdulillah sudah kembali ya setelah 17 tahun di Belanda, sekarang di Indonesia, ini entrepreneur gitu ya, membangun usaha. Mudah-mudahan bisa silaturahim lagi dengan teman-teman semua. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Budi. Iya. Oke. Berikutnya di daftar saya ada Mas Muhyin. Nah, ini. Silakan Mas Muhyin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama masih terima kasih buat panitia udah mengadakan acara ini. Jadi silaturahmi, rasanya senang bisa ngelihat at least wajah-wajahnya, terutama Pak Haji, Mas Umar, yang saya dulu masuk 2009, jadi kurang lebih sudah cukup lumayan lama juga. Jadi 12 tahun yang lalu. Jadi memori di Belanda itu Eindhoven khususnya langsung muncul lagi. Senang, suka, sedihnya. Ya alhamdulillah senang bisa ngumpul lagi. Ya sama seperti yang lain, saya apresiasi paling besar itu terhadap Mas Umar, Pak Haji, karena berkat mereka berdua, terutamanya semua yang orang Indonesia di Eindhoven itu jadi berasa punya keluarga. Jadi walaupun kita jauh itu, jadi kita merasa dekat, jadi ada keluarga baru di sana. Saya bertemu Museoven ini awalnya dari Agni dulu. Kalau nggak salah dulu Agni yang ngajak saya pertama kali itu. Dulu kalau nggak salah meneruskan kamarnya Mas Fajrul kalau nggak salah ya, nih ya dulu ya. Ya, jadi ya estafet kayaknya kalau nggak salah dulu. Setelah itu 2 kamar itu jadi orang Indonesia terus, kalau nggak salah orang Museoven juga terus itu. Lupa terakhir saya siapa. Cuman ya mungkin Mas belum ketemu sama Mas Zalfani. Ya kalau nggak salah Mas Zalfani berapa tahun yang lalu pindah Singapura ya. Kalau nggak salah itu masih zaman COVID juga. Jadi masih belum insya Allah, semoga kalau bisa ketemu. Ya jadi kalau mungkin sedikit dari saya. Jadi kalau ada teman-teman yang Museoven, jadi saya di Singapura. Jadi kalau semoga kita bisa bersilaturahmi. Jadi ya, dan mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Mas Muhyin. Ini sekarang domisili di mana Mas? Di Singapura saya. Singapura ya, bareng sama Mas Zalfani ya. Ya, kalau saya sudah 4 tahun di sini. Baru 4 tahun. Alhamdulillah. Ya, baik. Oke, terima kasih banyak Mas Muhyin untuk perkenalannya. Berikutnya ada Mas Iqbal yang di Inggris katanya nih. Ada ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
saya sebenarnya masih junior lah hitungannya, karena saya perkenalkan juga, salam kenal untuk semuanya. Saya perhatikan ada beberapa teman saya yang dulu juga di Eindhoven. Ada siapa tadi? Ada Bang Andi, ada Bang Hanan, ada Bang Dimas. Dulu saya di Eindhoven dari tahun 2017 sampai tahun 2019, jadi sekitar 2 tahun 9 bulan di sana. Dulu awalnya pindah ke Belanda itu sebenarnya tidak ada rencana sama sekali. Jadi teman-teman yang kenal saya pasti tahu dulu ceritanya bagaimana. Jadi tahun 2016 akhir itu, 2016 saya menikah sama istri saya, dan istri saya waktu itu sedang melanjutkan S3-nya di Eindhoven, dan waktu itu saya sedang S2 di Inggris. Setelah saya selesai, saya pindah ke Belanda. Jadi sebenarnya tidak ada rencana sama sekali. Jadi awalnya semacam apa ya, semacam tidak benar-benar terhubung gitu dengan Belanda, karena saya tidak pernah sama sekali ada rencana. Tapi alhamdulillah karena ada Musehoven gitu. Jadi awalnya saya waktu dulu masih tinggal di Inggris dan kemudian masih pulang balik Belanda Inggris waktu itu setiap 3 kali dalam sebulan sebelum saya pindah. Waktu itu saya suka awalnya ikut ngajar, bantu ngajar di TPA. Terus akhirnya lama-lama jadi kenal sama anak-anak Musehoven yang lain. Dan ya alhamdulillah terima kasih banyak atas semua bantuan yang dulu diberikan kepada keluarga kami, kepada Pak Roshid, Pak Umar, kepada Bang Riki. Oh ya, saya lupa sebut Bang Riki. Nih beliau juga berjasa buat saya. Dulu kami suka belajar Quran sama-sama, alhamdulillah. Dan ya, terima kasih banyak atas seluruh bantuan yang diberikan kepada keluarga kami dulu gitu. Pak Umar, keluarganya Pak Roshid sering sekali dulu bantu kami, kasih kami makanan. Dulu juga istri saya berteman dekat dengan Suraya, putrinya Pak Roshid. Jadi kami juga dekat juga karena itu gitu. Dan Pak Umar pun juga sering bantu keluarga kami juga, Bang Riki juga, semuanya suka bantu. Dan yang paling saya ingat terakhir itu ketika saya pindah dari akhirnya setelah istri saya sudah mau selesai PhD-nya, saya mulai daftar PhD lagi. Dan alhamdulillah diterima lagi di kampus yang dulu master. Dan ketika perpindahan itu dulu diantar sama Pak Roshid naik mobil dari Eindhoven langsung ke UK gitu waktu itu. Jadi ceritanya ya luar biasa itulah. Jadi waktu itu saya dapat pinjaman mobil dari Bu Siti. Bu Siti itu orang Singapura juga, tinggal di Veldhoven. Ya, yang bantu supirnya, ya yang bantu menyupiri ya Pak Roshid gitu. Jadi saya dapat 2 bantuan dari 2 keluarga gitu. Alhamdulillah. Dan itu perjalanan ke UK sama Pak Roshid itu tidak terlupakan lah Pak sampai sekarang. Kita lewat yang jalur yang tunnel itu segala macam, kita menginap sebentar, saya sempat ajak Pak Roshid jalan-jalan. Dan ya alhamdulillah, paling itu saja. Salam kenal kepada semua senior-senior yang lain, saya masih banyak belajar. Paling itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Terima kasih banyak Mas Iqbal untuk perkenalannya. Sekarang masih di Inggris berarti Mas ya? Iya Bang, saya masih studi di sini. Iya, mudah-mudahan lancar seluruh studinya nih. Ya. Oke, berikutnya ada Mas Rizky Armanto. Ada? Ya Mas Budi. Iya. Sehat Mas? Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roshid, apa kabar? Mas Umar, terima kasih atas undangannya. Dan yang lain, salam kenal semuanya. Ya, kalau saya ini hitungannya masih junior nih. Kebetulan saya masuk Eindhoven tahun 2010 ya. Bulan April kalau nggak salah. Waktu itu kebetulan studi S3 di tempat yang sama dengan Pak Eri, di grup yang sama juga gitu ya. Meskipun selama di Eindhoven tidak pernah ketemu Pak Eri ya, ketemunya malah setelah di Bandung. Kemudian, nah pertama kali perkenalan Musehoven juga dengan Mas Agni ya kalau nggak salah. Mungkin Mas Agni masih ingat atau udah lupa. Kalau nggak salah ketemunya itu di
di TUE, di gedung yang ada steel terraunnya itu, apa namanya ya gedungnya itu. Nah, jadi kalau nggak salah ketemunya di depan gedung itu. Nah, terus kemudian sama Mas Andi juga ya, dan ada beberapa yang lain, dan tentunya Mas Umar ya sebagai lurah Museumhoven. Ya banyak kenangan-kenangan tentunya. Saya 4 tahun, saya pulang 2014, kira-kira persisnya 8 tahun yang lalu ya. Jadi kira-kira di akhir Mei, saya lupa tanggalnya. Dan juga dibantu oleh Mas Umar, oleh Pak Haji ya. Pak Haji juga bantu saya ikut boyongan ya waktu pulang habis gitu ya. Jadi saya terima kasih sekali. Anak saya juga 2 lahir di Eindhoven, jadi Eindhoven itu tertera di kartu keluarga kami gitu ya sebagai tempat lahir. Saya yang pertama lahirnya di rumah karena udah keburu gitu ya. Yang kedua lahirnya di Katarina, Ziekenhuis, waktu sudah mau pulang. Nah, ada lagi yang satu nomor 3 perempuan tapi lahirnya di Bandung. Udah 2 tahun, hampir 2 tahun. Itu saja mungkin apa ya cerita-ceritanya. Jadi saya juga lebih banyak jadi peserta waktu di rumah Mas Umar, hanya bagian cuci piring juga ini sama. Tapi terakhir saya ke tempat Mas Umar lagi itu tahun 2017. Kebetulan waktu itu ada visit bukan ke Eindhoven sebenarnya waktu itu ke Stockholm. Terus kemudian mampirlah beberapa hari ke Eindhoven. Nah, nginepnya ya di rumah Mas Umar di lotengnya itu gitu kan. Nah, cuman waktu itu ternyata sama Mas Umar nggak boleh cuci piring lagi ya Mas ya. Karena udah bukan student katanya. Jadi nggak boleh cuci piring Mas, udah bukan student. Oh iya. Bisa numpangnya tetap di rumah Mas Umar. Jadi luar biasa, sangat baik. Itu saja mungkin ya. Jadi ya sekarang saya kembali ke Bandung. Kebetulan jadi ini bawahannya Pak Yogi ini. Jadi di satu fakultas FTI, tapi saya di teknik fisika, Pak Yogi di teknik kimia. Itu saja mungkin Mas Budi juga saya kenal ya. Jadi karena 2010-an itu kan memang peralihan. Jadi ada banyak teman-teman di sini juga saya kenal. Mas Budi saya ketemu, Mas Agni pastinya ya. Pak Gus Yodi mungkin rasanya pernah ketemu waktu sedang visit juga ke Eindhoven sekitar tahun 2010. Saya kira Pak Agus Yodi sedang mampir ke Eindhoven. Ya, betul. Kalau saya tidak salah ingat. Betul. Terus Mas Andi tentunya, Mbak Arinda ini mahasiswa saya sekarang. Kebetulan ya. Mas Arfiandi ini adik kelas saya ya. Mas Dimas juga saya kenal, Pak Eri jelas, siapa lagi ya, Mas Heru, udah Heru ya, juga kenal, Pak Yogi, Mas Muhin juga kenal, Mas Riki juga ya, Mas Riki dua-duanya saya kenal ya, Mas Riki yang satu lagi juga saya kenal, Mas Riki Adriansyah. Terus Mas Yasri juga, Mas Yasri sudah di Belanda lagi ya. Masih bertugas menggosok Mas, menyetrika. Mas Yasri dulu itu katanya gitu. Dan Mas Zulfan pastinya, Mas Zulfan dan Mbak Intan. Nah, itu juga salah satu yang teman-teman yang cukup dekat di situ. Keluarga Museumhoven. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti kita sambung ngobrol-ngobrol lagi. Makasih Mas Budi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Rizky. Ini juga ini ya calon pengurus Museumhoven cabang Bandung nih. Ya, siap. Ya. Ya, berikutnya ini ada Pak Mas Yusuf Budi, silahkan. Ini Alhamdulillah. Senyumnya menggoda. Silakan Mas Yusuf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah. Terima kasih panitia yang sudah buat acara ini. Terima kasih juga ada diberikan kesempatan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul sehat semua. Jadi bisa meluangkan waktu. Salam kenal juga buat mas-mas, mbak-mbak yang mungkin belum kenal. Ya, mumpung masih dalam suasana yang fitri ya di bulan Syawal, izinkan saya untuk menyampaikan mohon maaf lahir dan batin ya apabila ada yang kurang berkenan di hati, khususan Mas Umar dan Pak Rosid. Pak Rosid bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Yusuf. Alhamdulillah. Dengan doanya, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Sama-sama. Saya itu sempat dekat sekali dengan Pak Rosid karena sempat tinggal ya Pak Rosid sama Pak Rosid itu sama keluarganya 6 bulan. Gara-gara saya tuh telat nyari kos di Belanda itu kan sistemnya antri. Nah, saya tuh pada saat itu saya cuma untuk 6 bulan. Nah, padahal saya tuh studinya 1 tahun. Akhirnya saya terkatung-katung, nggak tahu tinggal di mana dan alhamdulillah ada Pak Rosid yang mau menerima saya. Terima kasih Pak Rosid. Sama-sama. Ya, alhamdulillah. Saya di Eindhoven itu sejak tahun 2014. Kuliah sempat juga magang di Philips High Tech Campus yang di Eindhoven itu di tahun 2016. Kemudian saya melanjutkan studi saya di ITS Surabaya sampai lulus. Saat ini saya domisilinya di Depok. Karena sedang kuliah di UI juga, kemudian kerja di Jakarta Pusat. Jadi kalau misalkan mau silaturahmi di Depok bisa ketemu. Terus apa lagi ya? Oh ini tentang program odol. Saya tuh ingat dulu waktu di Musaoven itu kan ada program One Day One Lembar ya. Kalau nggak salah dibuat sama bareng-bareng sama Mas Dimas, Mas Budi. Itu kalau misalkan masih ada saya mau join lagi lah. Ya itu saja. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Sekarang di Jakarta ya, kerjanya di Jakarta Pusat sambil kuliah di UI. Iya, sambil kuliah di UI, betul. Iya. Ini kalau ketemuan Depok, Margonda doang ngerti ya di Depok ya? Iya, betul. Dari dulu sampai sekarang jalannya cuma itu, di Margonda itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Yusuf untuk perkenalannya. Kapan mudah-mudahan bisa silaturahim lain waktu. Amin. Ini menyusuri yang kelompok Jakarta, berikutnya ada Mas Gopi nih dari Jakarta. Silakan Mas Gopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa melihat wajah lagi Pak Rosid, Mas Umar. Terima kasih banyak Pak Rosid dulu sudah bisa jadi bapak saya yang ketiga di Belanda, Pak. Sama-sama, baru saya pangling ya Pak Gopi ini. Waktu itu di Belanda dari tahun 2012 sampai 2014, Pak. Bareng sama Mas Budi juga mungkin ya. Di situ saya join grupnya Mas Faris, Mas Budi, jadi jomblo lokal ya Mas Budi ya. Ingat ya? Istilahnya Mas Faris itu jomblo lokal dulu. Tapi bukan Jonas ya Mas Faris ya. Saat ini saya domisili di Jakarta, Pak Rosid dan teman-teman. Insyaallah. Banyak juga yang domisili di Tangerang Selatan. Saya kebetulan di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Jadi kapan-kapan monggo kalau ada silaturahmi. Insyaallah, amin, insyaallah. Mungkin cukup Mas Budi, terima kasih. Oke, terima kasih. Di Tangerang Mas Gopi ya sekarang ya. Iya Mas Bud. Ya. Oke. Dulu sempat ketemuan juga pas ke Jakarta ya, di Jakarta. Iya. Bela-belain ketemuan di stasiun kereta. Iya, di bandara Mas Bud ingat. Oh, di bandara apa di kereta? Di Halim dulu. Oh, di Halim. Oh iya benar di Halim. Iya, waktu Mas Budi mau kembali ke Jogja dulu. Iya, baik. Ya, terima kasih Mas Gopi untuk perkenalannya. Berikutnya kami undang siapa ini? Ada Mas Anto ya, kalau nggak salah tadi. Halo, Mas Anto sudah tidak ada sepertinya.
Oh, ada. Ini silakan ada. Ini Mas Antoni. Wah, ini. Silakan Mas Antoni. Ketua PPI kita dulu. Enggak masih, bukan aku. Bukan ya? Seksi paling sibuk pokoknya. Aduh, background saya kok seperti ini ya, habis upacara kemarin. Ya, alhamdulillah kita di sini ya. Saya senang sekali tentunya bisa berkumpul di sini, ketemu Pak Rosyid, ketemu Mas Umar, ketemu mas-mas lainnya semuanya. Semoga sehat selalu kita semua gitu ya. Saya Anto, dulu tahun 2014 sampai 2016 di Endoven gitu ya. Kenalnya ya kenal Mas Budi, kenal Mas Yusuf tadi, sempat ketemu Mas Gopi juga. Kalau di sini siapa lagi, ada Mas Heru, banyak lah gitu. Tentunya saya kalau ya kalau mengenang Museven ini apa ya, memang salah satu tempat atau lingkungan terbaik yang pernah saya punya sih gitu kan. Ini nggak lebay tapi kayak semoga beneran gitu ya, karena apa ya, saya ditempatkan di lingkungan yang sangat baik gitu. Saya belajar banyak hal gitu. Saya merasa apa ya, jadi adik dari dulu. Mas-mas tuh ada Mas Zulfan, ada Mas Riki, ada Mas Yasri gitu kan. Senang sekali look up ke beliau-beliau ini gitu. Kok bisa ya orang jadi sebaik-baik ini gitu, kayak saya susah sekali nemu gitu kan. Gitu sampai sekarang gitu, dan makanya sekarang seneng banget bisa berkumpul lagi gitu. Mas Umar juga gitu, secara berkala Mas Umar juga yang malah ngontak saya gitu setiap tahun, Mas Anto di mana gitu kan. Terus kayak saya nanya, saya di Jakarta, Mas Umar ke Indonesia ya, kayak ternyata bukan gitu. Saya berharap Mas Umar di Indonesia, terus kayak ketemu gitu, ternyata bukan gitu, cuma ngecek gitu. Tapi ya udah, makasih banget dicek sama Mas Umar gitu kan. Itu aja sih paling yang pasti. Saya bersyukur banget nih dan berterima kasih sekali lagi ke mas-mas semuanya. Mungkin dulu tidak sempat saya sebutkan gitu ya, ungkapan rasa terima kasih saya gitu. Belajar banyak dari Museven dan semoga tetap memberi manfaat dimanapun mas-mas, mbak-mbak semuanya ini. Saya sangat senang sih. Oh iya, sekarang saya domisili di Pondok Gede juga. Tadi ada Mas Agni kalau nggak salah. Halo Mas Agni, saya juga di Pondok Gede. Mungkin nanti bisa ketemu gitu ya. Itu kalau misalnya ada agenda bisa ketemu teman-teman di Jakarta. Begitu barangkali Mas, Mbak, Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Demikian dari saya kayaknya. Ya, terima kasih Mas Anto, sehat selalu juga. Ya. Ya, berikutnya ini ada Faris. Ini ya? Mas Faris. Mas Faris. Oh iya. Ini Pak Ketua Panitia ini yang menyiapkan segalanya. Kalau Bapak Ibu sekarang apa misalnya, wah ini apa acaranya bisa berjalan dengan baik, ini Mas Faris ini yang lontang-lantung menyiapkan acara. Silakan Mas Faris. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya disclaimer dulu ini. Sebenarnya agenda ini dari Mas Umar yang nanya. Terus dari Mas Umar, saya juga bingung kan ini mau seperti apa sih, apa namanya, diagendakan seperti apa. Ngobrol-ngobrol, akhirnya ketemu satu titik. Kalau diwacanakan nggak bakalan jadi. Ya udah Mas, kita tentukan harinya aja, lalu kita undang paralel. Ya udah, akhirnya jadi kayak gini. Alhamdulillah jadi. Dan semoga nanti teman-teman dari Museven bisa kembali diadakan untuk tahun berikutnya. Sekilas saya Faris Mujahid waktu itu datang ke Endoven itu bukan sebagai mahasiswa, karena waktu itu saya studinya sudah selesai di Enschede. Jadi kalau di Enschede itu kan ada namanya IMEA, Indonesian Muslim in Enschede Association. Nah, selepas dari sana selesai 4 tahun kuliah S1, pindah ke Endoven karena dapat kerjanya di sana, qadarullah. Nah, dari tahun 2011 sampai 2014. Jadi saya sempat jadi anak kosnya Pak Eko Haryanto, terus sempat jadi tinggal di tempatnya Brother Muhammad, dikenalkan oleh Pak Haji Rosyid, alhamdulillah. Dan memang semuanya setuju kalau misalkan di Endoven ini legendnya
Mas Umar dan Pak Haji Rosyid. pasti apa namanya nggak bakal nggak kenal, selalu kenal Pak Haji Rosyid dan Mas Umar. Jadi sekian, terima kasih. Lanjut berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya nih ada Mbak Arinda Puspita. Kami persilakan nih. Silakan Mbak Arinda. Masih ada sih tadi seperti. Oh, mohon maaf. Oh, Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya belum kenal nih. Namanya istri saya. Puspita. Oh, Ya, nama saya Wahyu. Silakan. Jadi ya kebetulan istri saya juga dulunya sempat di Eindhoven juga. Jadinya saya pakai nama ini dan ya kenal sama Mas Rizky juga, kebetulan istri saya. Ini perkenalan sedikit saja. Jadi saya di Eindhoven sekitar tahun 2015 sampai 2019 kuliah di TUE. Kemudian juga yang mengenalkan saya dengan Museoven sebenarnya adalah Anto, yang tadi sempat ngomong, Anto Daryanto. Jadi yang memperkenalkan saya, mengajak saya ke Museoven. Terus di sana juga seperti mas-mas dan mbak-mbak yang lainnya juga kenal dengan duo Pak Rosyid dan Mas Umar yang sebagai punggawanya Museoven. Kalau memori saya yang salah satu yang paling berkesan itu salah satunya mengembangkan aplikasi yang itu IQ bersama Mas Umar dan teman-teman yang lainnya setiap hari Sabtu dan Minggu, tapi malah ya nggak jadi-jadi karena kebanyakan makan. Jadi setiap ngerjain bentar diajak Mas Umar makan, terus kemudian ngobrol dulu, habis mau ngerjain lagi, sudah waktunya makan siang, terus makan lagi, jadinya nggak selesai-selesai sampai akhirnya harus pulang. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Dasri, langsung selesai deh jadi aplikasinya. Mungkin begitu aja dari saya, mohon kenal semuanya. Untuk domisili saya di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, berikutnya ada siapa nih? Mas Arfiandi. Ya, persilakan. Halo, Mas Arfiandi, masih ada? Ya, siap Mas. Tadi ke misal. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Arfiandi, tapi biasa dipanggil Andi. Saat ini domisilinya masih di Eindhoven. Seperti tadi cerita dari Mas Yogi juga. Sebenarnya saya tiba di Eindhoven di tahun 2017 Januari itu untuk sekolah di TUE. Terus tapi saya sempat ketemu dengan Mas Eri dulu, karena dulu Mas Eri sempat memberikan kuliah tamu di jurusan, terus sempat membimbing sahabat baik teman kos saya waktu dulu di Bandung. Saya belum kenal Museoven saat itu. Terus pertama kali ikut Museoven itu pada saat perpisahannya Mas Yasri, tadi ada tugas, sama pindahannya Mas Zelvani sama Desire, begitu. Nah di situ saya jadi lumayan kenal banyak langsung orang senior di saat perpisahan itu karena ngumpul banyak. Terus ya saya mungkin setelah itu banyak lebih kenal dengan teman-teman yang pada baru datang, kayak tadi ada Wahyu begitu, terus ada masih banyak yang lain, ada Dimas gitu. Terus ya saya berkesan sekali tuh pertama kali ketemu waktu pas di pengajian perpisahannya Mas Yasri dan Mas Alfani itu ya Pak Rosyid dengan Mas Umar gitu. Terutama waktu itu masih banyak ngomong Jawa. Sering guyonan bahasa Jawa gitu. Karena saya juga orang Jawa. Jadi ngerasa kayak udah ngerasa kayak di rumah gitu. Walaupun baru pindah gitu belum lama di Eindhoven saat 2017 itu. Nah itu saya
banyak mendapatkan bantuan selama tinggal di Eindhoven, baik dari Pak Haji, Mas Umar, teman-teman semua di sini, Mas Riki, Mas banyak sekali lah gitu yang nggak bisa saya sebut satu-satu. Gitu. Ya kalau di Jakarta, di Indonesia saya tinggal di Bekasi, domisi kalau pulang ke Bekasi. Ya moga-moga kalau ada kesempatan dengan teman-teman Museoven di Jabodetabek atau di Bandung sekitarnya ada kesempatan untuk silaturahim. Sekian itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Raffiandi. Iya. Ya, untuk perkenalannya. Ya, berikutnya ada Mbak Hani Bella. Mas ya. Silahkan. Mas Jimmy kayaknya itu. Mas Jimmy ya. Halo. Itu ada Mas Ferdi juga udah muncul tuh. Mas Ferdi, Ketua Museoven yang sekarang. Ya nih. Silakan nih Mas, ada Mas Ferdi ya. Ya, silakan Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, ini ramai banget, saya lagi di jalan, lagi di Berlin, ada acara. Wah, luar biasa. Lang-lang buana. Jadi lagi jadi perkenalkan nama saya Ferdi. Saya sekarang PhD sekarang di TU Eindhoven. Kemudian saya sudah di Eindhoven sejak akhir tahun 2018. Dan mengenal Museoven ya gara-gara tidak sengaja dulu diajakin ikut TPA sama Mbak Weni sama Yusril. Kemudian saya nggak tahu kalau Museoven merupakan organisasi Islam. Saya kira cuma organisasi makan-makan kan waktu itu. Terus akhirnya tiba-tiba saya diajak salaman, ayo saya kira jadi ketua makan-makan, ternyata malah jadi ketua organisasi. Mas Wahyu, Mas Aryo. Nah begitu sih saya. Kalau kesan saya di Museoven nih, sebenarnya saya banyak belajar di Museoven. Jadi mulai dari pendewasaan diri sampai macam-macam lah hidup. Mulai dibantu Mas Umar, Pak Rosyid. Saya juga pindahan juga dibantu Pak Rosyid. Jadi Pak Rosyid itu membantu semua orang sama Mas Umar. Jadi alhamdulillahnya ya terima kasih setelah berkat Museoven saya banyak nggak merasa sendirian di Belanda ini. Begitu untuk saya. Nggak putus-putus ya. Lagi di tunnel, Mas. Oh, lagi di tunnel, oke. Baik, ini menuju ke Berlin berarti Mas Ferdi. Lagi menuju balik lagi ke hotel. Lagi mau persiapan untuk pulang. Baik. Semoga lancar acaranya. Amin. Ya. Kalau buat teman-teman Museoven yang sekarang. Iya, selamat. Baik, terima kasih Mas Ferdi. Kita lanjut berikutnya ke Mas Riki ya. Silakan Mas Riki. Karena awet muda nih Mas Riki nih. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih juga kepada alumni-alumni yang dari pertama yang salam kenal lah pokoknya dari awal itu Museoven terbentuk. Ya, perkenalkan nama saya Riki. Ini anak saya dengan istri saya Iin. Kita memulai hidup di Belanda dulu di Arnhem tahun 2007, terus kemudian pindah ke Den Bosch
2009 terus ke Eindhoven 2010. Jadi justru dulu ke Eindhoven itu belum langsung ke Museoven, tapi nyangkut dulu di Angklung, bantuin ngebas Angklung Eindhoven. Terus kemudian ketemu, oh iya karena waktu di Arnhem saya masih di Kemuni, komunitas Muslim Arnhem Nijmegen, ketemu dengan Om Zulfan. Om Zulfan, terus diajak ke sini, diajak ke Museoven. Acara pertama yang kita datang dulu waktu di rumahnya Heru ya, kalau nggak salah, iya di rumahnya Heru. Mungkin Mas Budi kalau boleh ini sekalian saya ini juga memperkenalkan TPA-nya. Jadi TPA ya masih alhamdulillah masih berlanjut sampai saat ini. Benar juga itu dulu pionirnya Om Julfan sama Tante Intan dulu. Dulu dari Heiserweh, terus kita ya buat informasi buat alumni Museoven, kita berburu tempat. Kalau nggak salah dari Heiserweh pindah ke mana waktu itu ya, ke masjid lupa saya. Pokoknya kita kalau sudah 4 atau 5 kali pindah ya. Suriname benar, masjid Suriname. Terus sekarang itu kalau nggak salah ke lokasi kelima ya. Jadi kita masih berjuang untuk mendapatkan lokasi. Alhamdulillah sekarang sudah nyewa. Terus jumlah peserta dari anak-anak TPA-nya sendiri sudah mencapai 30. Terus pengajar ada juga yang online dan offline, dan masih juga dibantu dari pengajar yang dari Indonesia ya. Ada Indonesia, ada ACI dan dapat bantuan dari II juga. Tapi memang secara prinsipal kita masih kekurangan tenaga pengajar. Ya. Jadi pesan sponsor dari ini Ibu Kepala Sekolah TPA ini, iya, Intan dulu pertama sekali kepala sekolahnya. Terus sekarang di sini. Jadi iya pesan sponsornya kalau memang ada yang ingin membantu berupa materi dan berupa finansial. Karena kita masih menyewa ruangan, pengeluarannya pun bukan hanya untuk menyewa ruangan, akan tetapi juga biasanya kita memberikan hadiah kepada anak-anak didik yang menang kuis misalnya, atau menang pertandingan pembaca Al-Quran di TPA. Itu juga kita kasih hadiah. Kemudian bingkisan lebaran juga kita usahakan insya Allah setiap tahun kita berikan kepada anak-anak didik TPA. Mungkin nanti dengan Mas Yasri juga informasi mengenai kebutuhan pengeluaran dari TPA nanti akan diikutsertakan di dalam proposal masjid juga sekalian, biar bisa dilihat oleh alumni-alumni. Apalagi Bunda, oh iya, tenaga pengajar selama ini tidak dibayar. Jadi Insya Allah bayarannya ya, Insya Allah bayarannya berkah dan amal ibadah. Iya, kalau memang ada yang bersedia mengajar online, sangat dipersilahkan. Nanti bisa kontak saya atau bisa kontak Mas Umar. Silakan saja. Ada lagi Bunda? Udah harus ya. Bisa bahasa Belanda nggak Mas Riki ngajarnya? Enggak. Ya kita memang ya namanya juga TPA-nya dari Museoven, dari Muslim Indonesia. Jadi ya Insya Allah sih bahasa Indonesia aja katanya. Yeah. Karena memang tenaga pengajarnya juga nggak bisa bahasa Belanda. Iya. Itu kalau boleh tahu, Mas Riki, per bulan untuk
sewanya berapa ya biasanya pengeluaran rata-rata? Iya, kalau pengeluaran rata-rata untuk sewa gedung saja itu 2 ruangan untuk yang anak-anak yang ada batas usianya, kita kategorikan kecil dan besar. Itu berapa bulan? 70 kali 4, 280 euro per bulannya. Per bulan, ya. Per bulan 280 euro. Iya benar. Iya, kadang 4 kali. Dan itu ya masih di luar bingkisan-bingkisan yang kita sih maunya kita usahakan tetap dapat ke anak didiknya biar memotivasi lah. Paling tidak bisa menjadi motivasi buat anak didik, nanti mereka bisa regenerasi ke generasi berikutnya. Iya. Mungkin begitu Mas Budi dan Mas-mas Mbak-mbak alumni Musiopen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Riki, Mbak Iin. Mudah-mudahan biar silaturahim lagi di lain waktu. Saya masih ingat waktu pulang masih dioleh-olehin bros bikinan tangan gambar Mario Bros sama Luigi waktu itu. Masih ada Mas Riki sampai sekarang, proses saya simpan dengan baik. Jadi pengingat untuk segera silaturahim lagi, mudah-mudahan ada kesempatan, ada rezeki bisa mampir ke rumahnya Mas Riki. Amin, insyaallah Mas Budi. Iya. Ya, berikutnya nih ada Mas Rudiansen kayaknya tadi ada, masih ada ya? Ada kayaknya Pak Rudiansen. Nah, alhamdulillah ada. Waduh, ini juga golongan awet muda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, salam kenal semuanya. Terima kasih Mas Budi. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan para alumni Musiopen. Ya, terutama Mas Umar, kemudian Pak Rosid, ya. Kemudian yang seangkatan dulu Anto ada, kemudian Dimas, Yusuf. Gitu. Salam kenal buat para alumni yang sebelum saya datang di Musiopen, di Eindhoven, dan juga kepada alumni yang datang setelah saya pergi dari Eindhoven. Gitu. Jadi dulu di Eindhoven saya mungkin sebentar ya, kurang lebih setahun gitu, karena dulu itu double degree, jadi setahun di Eindhoven dan setahun lagi di Italia gitu. Nah, saya dulu datang di Eindhoven itu tahun 2014 gitu, Agustus. Dan saya juga pengen ngucapin terima kasih nih ke Mas Gopi, karena dulu saya nggak ada kontak siapa-siapa waktu pertama kali datang ke Eindhoven. Jadi awal-awal sebelum berangkat ke Eindhoven, saya tanya Mas Gopi tentang akomodasi di sana gimana. Gitu. Kemudian setelah yang di Eindhoven pertama kali juga nanya-nanya lagi ke Mas Gopi tentang gimana untuk beli pulsa handphone dan sebagainya gitu. Jadi terima kasih sekali Mas Gopi. Ya bagi saya sih Musiopen dulu cukup ini ya bermanfaat sekali gitu. Jadi sebagai ajang silaturahmi bagi orang-orang Indonesia yang ada di Eindhoven gitu ya. Jadi kita suka mengadakan pengajian 2 mingguan. Jadi sebagai ajang ngobrol, kemudian makan-makan dan juga tausiah dari Pak Haji Rosin. Gitu. Jadi Mas Umar juga terima kasih. Dulu saya sempat waktu di Eindhoven itu sempat mengundang istri juga untuk datang gitu selama 3 bulan kurang lebih. Jadi dikenalin juga sama Teh Rita, banyak ini juga sering diajak main juga gitu istri sama Teh Rita ke rumah. Jadi terima kasih sekali ke Mas Umar. Dulu sempat juga ikut nimbrung itu ketika malam tahun baruan diajak sama Mas Umar untuk update website Musiopen itu. Jadi malam-malam beberapa teman itu di rumahnya Mas Umar itu standby tengah malam sampai nginep di rumahnya Mas Umar itu untuk update website. Dan selain itu waktu mau pindahan ke Italia juga saya sempat dibantu sama Mas Umar bawain barang-barang itu ke bandara. Terima kasih Mas Umar atas bantuannya. Mudah-mudahan dibalas kebaikannya sama Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Amin.
Ya mungkin perkenalan dari saya cukup sekian Mas Budi. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan silakan. Tinggal di mana, Mas? Oh iya, sekarang domisili saya di Depok sama kayak Mas Depok, Yusuf. Iya, cuman belum pernah ketemu belum pernah ketemu. Jangan-jangan satu RT ini. Iya, iya dulu sempat juga tuh nginep di sekamar sama Mas Yusuf waktu sebelum berangkat ke Itali. Numpang ya Mas. Terima kasih itu. Baik. Ya, terima kasih Mas Rudiansan. Mudah-mudahan bisa silaturahim lagi lain waktu. Ini kita alhamdulillah masih ada 2 yang bersama kita. Ada Mas Dimas nih, sampai persilahkan. Silakan Mas Dimas. Halo, Dimas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus kayaknya. Apa kurang dekat? Mungkin kurang dekat ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Sampai di Indofood pertama kali 2000 masih aktif sampai sekarang. Pernah keluar ke Korea 2 tahun antara 2011 sampai 2012. Tapi setelah ke Korea ternyata nggak bisa move on dari musik Eindhoven, jadi balik lagi. Masya Allah. Ya, aslinya dari Cilacap, Jawa Tengah. Terus ya anak ya, ada juga satu lagi tidur. Nah, sekarang juga kita bekerja, ketemu sama teman-teman banyak dari Eindhoven, jadi udah kayak keluarga. Kadang-kadang juga kalau misalkan ke Indonesia di Paris juga, Anto juga beberapa waktu yang lalu. Dan itu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di ASML, Dimas? Ya, alhamdulillah masih. Ya. Mudah-mudahan lancar selalu. Amin. Ini ada Mas Hanan kayak yang juga di ASML juga kayaknya ya. Halo, Mas Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan. Cerita saya nggak jauh beda sama dengan Mas Dimas. Saya datang di Eindhoven 2011 tapi tahun setelah Mas Dimas. Waktu itu masih jomblo. Oleh karenanya kita bersama Mas Kopi, Mas Didi, Mas Dimas, Mas Faris, sama Theo waktu itu juga ya. Kita membuat suborganisasi dari musik Eindhoven, jadi bilang begitu. Namanya The Bujang. Kegiatannya cuma karena kita jomblo dan itu ya kita makan hari Sabtu gitu, bikin mie biasanya atau ngobrol nggak jelas hari itu. Terus saya sempat keluar dari Eindhoven juga 2014 ke Swedia, ke Prancis. Rencananya waktu itu juga mau for good balik ke Indonesia, tapi qadarullah balik lagi ke Belanda, Eindhoven. Dan sekarang domisili saya di Den Bosch. Jadi menurut saya musik Eindhoven sekarang bukan hanya untuk muslim di Eindhoven ya, tapi muslim di Noord-Brabant. Mungkin diganti namanya jadi musik Brabant, insya Allah. Mungkin begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hanan. Ya, ini kayaknya yang terakhir kalau saya tidak salah, mungkin nanti kalau misalnya ada yang belum perkenalan, saya persilahkan ada Mas Yusril ya. Silakan Mas Yusril. Halo. Oh ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Salam kenal buat yang belum kenal. Dulu juga saya datang sekitar 2015 ke Eindhoven, join Museumhoven. Pertama kali yang ngenalin itu Mas Yusuf Budi. Alhamdulillah bisa join juga di sini. Dulu kita sama-sama ini program double degree Swantis sama kampus di Indonesia. Habis itu kalau mau kerja, lanjut kuliah lagi, terus sekarang kerja lagi. Tapi kalau untuk sekarang domisilinya kurang lebih sama kayak Mas Hanan. Sekarang tinggal di Den Bosch, jadi tetangga Mas Hanan. Jadi kayaknya setuju juga untuk ganti nama Museumhoven jadi jadi Braban. Paling gitu aja. Ya, Baik, terima kasih. Silakan tadi gimana? Oh enggak, udah sekian itu aja. Oh ya, oke. Iya, mungkin salah satu usulannya diganti ya jadi ya Musibran ya. Jadi Muslim Indonesia di North Brabant karena sudah semakin luas gitu cakupannya saat ini. Ya alhamdulillah ini sepertinya sudah semua atau misalnya ada yang belum kami persilahkan. Ada Mas Nadif, Mas. Misalnya belum. Nadif ya. Oke, ini karena saya harus ngeklik satu-satu nggak kelihatan. Silakan Mas Nadif kalau misalnya ada yang belum. Waduh, Wahyu nih main mention aja. Oh iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nadif. Dulu di Eindhoven sebetulnya cuma setahun ya, di 2017 sampai 2018. Tapi memang kesannya sampai sekarang begitu. Jadi aslinya saya mahasiswa di Delft, cuma karena harus magang di Eindhoven waktu itu di HTC di Philips, jadi pindah gitu ke Eindhoven. Dan kebetulan dulu dikenalin sama Bang Iqbal ya kan. Kebetulan beliau juga satu asrama dulu di S1 dan dikenalkan dengan oleh Bang Iqbal, terus juga senior saya di kampus juga tinggal bareng Wahyu dulu. Jadi akhirnya ikut-ikut dan alhamdulillah jadi kenal Pak Rosyid gitu ya, Mas Umar, terus juga ada Acil juga ya, terus ada Mas Aryo, Mas Dimas gitu, terus sempat kenal Mas Hanan, ada Mas Andi juga pernah ketemu dulu ya, alhamdulillah, terus Mas Riki juga sempat ketemu, terus Gani sama Gazi gitu, terus Pak Jimmy juga kalau nggak salah masih sempat ketemu gitu ya. Dan ya alhamdulillah ya dulu saya ngerasa banyak dibantu ya sama Mas Umar ya. Terus kalau tiap minggu tuh sebenarnya disuruh ngumpul bikin website atau aplikasi, sebenarnya bukan bikinnya tapi makannya sebenarnya ya yang banyak tuh ternyata ya alhamdulillah itu Mas Umar jago masak dan ya semoga ini ya masakan-masakan beliau jadi pahala sampai sekarang gitu ya kan, alhamdulillah kita masih semua ya. Jadi panjang pahalanya insya Allah gitu. Ya terus juga ya saya di akhir-akhir masa studi ya sebelum kembali for good ke Indonesia, alhamdulillah Wahyu dan Mas Umar ngasih tumpangan gitu ya ke saya selama beberapa hari, itu ya saya sangat terbantu gitu ya. Bagi terakhir pas saya pulang gitu, Mas Umar nganterin sampai ke stasiun. Terima kasih banget gitu untuk semua Muslim dan Muslimah di sana di Eindhoven, di Museumhoven ini. Ya saya merasa terbantulah, dan ya karena awalnya kan karena pindah dari Delft ya, teman-temannya dulu di Delft terus akhirnya ke Eindhoven, terus ada teman baru, keluarga baru gitu ya yang bisa kumpul 2 minggu sekali gitu kan ya, muter-muter kan, sempat dulu ada masalah di masjid yang mana tuh di daerah selatan gitu ditutup karena masalah imigrasi, terus sempat ke tempatnya Mas Aryo juga, terus ke tempat Mas Umar, terus sempat masjid mana ya, masjid Turki yang di daerah mana gitu ya. Jadi ya alhamdulillah, dan semoga, dan tadi pas dengar cerita di awal-awal udah jadi stichting ya, saya senang gitu ya dengar ya, alhamdulillah. Dulu kan sempat cita-citanya Pak Rosyid gitu ya, Mas Umar dan yang lain, kita semoga bikin yayasan, alhamdulillah
tercapai gitu, saya juga senang gitu ya ngelihatnya. Oh ya, mendoan dulu dimasakin mendoan ya kata Bu Endang di chat gitu. Ya, terus oh ya untuk domisili saya di Bilangan Jakarta dan Depok gitu. Jadi di daerah sana karena kebetulan kerja di UI sekarang. Alhamdulillah. Ya, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Yofan, Pak Rosyid, dan Mas Umar terutama. Dan juga Sama-sama. Wahyu juga dulu yang telah memberikan tumpangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin karena sudah tiba juga kita di ujung acara ya, sawalan kita mudah-mudahan dengan silaturahim singkat, saling berkenalan, walaupun hanya lewat virtual, belum bisa bertemu langsung, tapi mudah-mudahan dengan acara ini menginspirasi untuk adanya pertemuan-pertemuan kopi darat gitu ya di cabang masing-masing gitu, cabang Jawa Tengah, Amin, cabang amin, di Eindhoven dan Abdurrahman sekalian, yang mudah-mudahan semakin mempererat silaturahim kita semua. Amin. Berlanjut ke acara berikutnya, ada berdoa bersama ya, insya Allah akan dipimpin oleh Pak Rosyid. Kami persilahkan Pak Abi untuk memimpin doa. Terima kasih Bapak-Bapak, khususnya Pak Budi dan lain-lainnya. Sebelum kita tutup, mungkin saya perlu sedikit terima kasih kepada leluhur yang ikut membangun Museoven. Katanya orang Barat Tengah, al-fadlu lil mubtadi' wa in ahsana muqtadi. Kelebihan, kehormatan, dan kemurnian itu sebenarnya untuk orang yang si penemunya sepatu tadi, walaupun orang pengikutnya lebih baik dalam menjalankan apa yang dia temukan. Jadi khusus Bapak yang membangun Museoven, yang ikut membidani Museoven, kami sudah terima kasih. Sebenarnya mereka lah, kita ini ada karena jasa mereka. Dan kedua, mudah-mudahan silaturahim ini jalan terus. Dan yang kedua, yaitu mudah-mudahan kita semuanya tetap diberi istiqomah dan husnul khotimah. Insyaallah kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan penuh berkah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma, dan perpisahan setelah kami ini perpisahan yang terpelihara dari kemaksiatan Engkau ya Allah. Wala tada' fina syaqiyan wala mahruma, dan janganlah setelah peninggalan kami ini Engkau jadikan kami orang yang sengsara dan orang yang tidak mendapat rahmat dari Engkau ya Allah. Rabbana ya Allah, Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Mengampunilah dan rahmatilah segala para orang mukmin dan mukminat, dan juga orang yang memohon kepada kami doa. Mudah-mudahan Engkau selalu memberi rahmat dan ampunan, dan Engkau lapangkan kuburannya ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Rosyid telah memimpin doa bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu sampai akhir, kami sangat berterima kasih sekali, luar biasa. Di sela-sela waktu yang saya rasa pasti sangat sibuk sekali ya, masih menyempatkan waktu pada para panitia juga yang sudah menyiapkan acaranya.
dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Mas Umar, Pak Haji Rosid, dan teman-teman di Muslihoven semua. Saya kembalikan lagi ke siapa ini? Ke Mas Umar ya, mungkin sebelum untuk menutup. Silakan Mas Umar. Loh, saya Mas Faris. Kenapa? Mas Faris kalau nggak salah. Saya sih terima kasih. Mas Faris mengklik tombol lift biasanya, Mas Umar. Saya tinggal klik aja nih Mas Umar. Ya, terima kasih atas salamnya. Saya nggak tahu ngomong. Halo? Ya. Udah lama nggak dengar suara Mas Umar nih. Oh, Mas Agus Yogi. Gimana, Sar? Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Ini ada Musyopen juga ini. Oh iya. Luar biasa. Salam kenal semua. Ya, selamat menikmati tempe mendoannya Mas Umar. Legendaris. Minyak goreng mahal, jadi nggak ada tempe sekarang. Oh iya, ini mahal. Oke. Ya. Barangkali satu lagi mungkin yang sudah biasa dengan One Day One Lembar yang dipelopori oleh Mas Budi, Kang Arya waktu itu, Elva, satu lagi Terita, satu lagi waktu itu Mas Dimas, Mas Faris. Sekarang menjadi Everyday Quran yang dikembangkan oleh Mas Wahyu, kemudian sekarang sama Mas Yasri dibetulin. Insya Allah dalam waktu dekat akan launching. Jadi Everyday Quran itu sekarang lebih features-nya lebih banyak lagi. Mudah-mudahan di situ juga buat yang bujang-bujang ada features ta'aruf katanya. Buat bujang aja Mas Umar. Jadi begitu. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih semua atas kehadirannya. Mohon maaf lahir batin. Saya nggak pinter ngomong, jadi ya nggak tahu ngomong apa. Pinter masak nggak apa-apa. Yang penting pinter masak. Ya betul. Lama Mas Agus punya nomor WA-nya nggak sih? Saya minta. Ada. Udah dikirim tadi. Udah daftar. Oh, kayak Mas yang lain tuh saya tuh nggak banyak punya. Kang Eri saya juga nggak punya. Pingin kadang-kadang cuman say hello aja saya. Iya. Jadi jangan khawatir. Udah saya kirim tadi nomornya. Oh ya, terima kasih. Kadang-kadang kangen soalnya. Ya. Apalagi Mas Umar, Pak Rosid, pokoknya kalau main ke Indonesia kabar-kabarin teman-temannya. Insya Allah siap, Budi. Senang kami, insya Allah. Berusaha akhir ketemu, insya Allah siap. Berdekatan. Doakan mudah-mudahan cepat ketemu. Daerah Jogja, boleh silakan. Pak Rosid. Insya Allah, aku juga insya Allah senang sekali bisa ketemu, insya Allah. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, saya cukupkan acaranya. Kalau misalnya masih mau disambung ngobrol-ngobrol, boleh bebas. Yang mau izin meninggalkan juga kami persilahkan. Mudah-mudahan silaturahmi kita berkah semua, insya Allah. Saya tutup ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah saya bertemu lagi. Ada foto-foto nih. Foto. Udah difoto tadi di awal-awal. Udah direkam kayaknya. Pas lagi penuh-penuhnya. Ya. Pak Haji Rosid kabarnya sehat? Oh, udah keluar ya? Mas Agus? Terita mana? Iya, ntar sehat. Siska gimana sehat? Alhamdulillah. Ini Mas. Ya, tadi awet muda tadi itu Arci itu saya udah lama gak ketemu dia. Si Mas yang awet muda Mas, saya stres. Gimana sehat? Yodi, Assalamualaikum Kak Yodi. Iya. Kangen pisan Kang Yodi sama Kang Eri. Kang Eri udah pamit tadi ada kegiatan. Itu ada Pak Yogi. Yogi ada Yogi. Oh, Pak Yogi. Assalamualaikum Pak Yogi.
Arti tambah muda ya. Halo. Ini kelihatan angkatan 2000-an ya. Nggak kalah ya sama yang ini, yang anak baru. Jangan dibuka rahasianya, Oki. Mas, ini apa nggak berubah Mas Arci? Kalau saya berubah banget. Soalnya tahu nggak berubah. Berubah anak jenggotan nggak apa-apa. Ingatnya Mas Umar tuh kumisan dulu ya Mas Umar ya? Ya, ininya dipindah ke Sotes. Wah, Terita. Oh, Terita Damang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Terita. Agus, Damang. Nundutan. Barusan Herwisa suruh kesini, udah kesini nundutan, dia naik ke atas lagi disusul. Oh, ya nanti kita ini lagi apa? Zooman lagi kita. Udah lama saya nggak pernah tahu. Kecil 2004, terakhir 2010 ya, 2010 saya kira. 10 sekarang udah 7 tahun. Ya, alhamdulillah sekarang kelas 6, mudah-mudahan tahun depan selesai, minta doanya. Ya. Dari tamu wa uiwe kan itu. Tapi jarang mampir ke sini. Ya ke Cimahi sakedap. Waktu itu ada yang telepon bukan Agus ya ke Kota Mas. Bukan, belum tahu. Ada yang nanyain gitu, ada yang telepon. Dari tanah wa ui kan. Pulang balik ke mana? Ke Jawa paling di Cimahi 5 hari udah gitu. Yogi yang sering pergi mah pulang pergi mah. Yogi. Kenapa? Ya, halo. Yogi itu yang sering pergi. Oh, iya pernah ketemu ya sama Mas Yogi di stasiun ya, kalau nggak salah. Di stasiun, di hotel, di rumah Teh Rita juga. Iya. Yang terakhir itu loh, Pak Yogi di mana? Di stasiun Bandung, nggak tahu mungkin lupa. Oh iya, betul. Nggak sengaja ya itu ya. Sengaja. Di Bandung ketemunya dengan Teh Rita. Pak Yogi mau ke Jakarta. Iya betul. Baru datang dari